Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bobi Fimani. Bersama kelompok kami ada Aji Dansyah, ada Aprija Sapawi, ada Audia Villa Putri, dan ada Kamaluddin sendiri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Flu dan Demam. Sistem yang kami buat bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengetahui kemungkinan penyakit yang dialami berdasarkan gejala yang dirasakan. Dalam sistem ini, kami menggunakan metode forward chaining sebagai metode penalarannya. Baik, tanpa lama-lama kita gaskan aja materinya. Yang pertama, Latar belakang pembuatan sistem ini adalah karena penyakit ringan seperti flu dan demam sangat sering dialami oleh masyarakat. Namun banyak orang masih bingung membedakan gejala sehingga sering merasa khawatir atau langsung menganggap penyakitnya itu serius. Oleh sebab itu kami membuat sistem pakar yang dapat membantu memberikan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dialami oleh pengguna. Sistem pakar merupakan sistem komputer yang meniru cara berpikir seorang ahli. Dalam proyek ini, sistem meniru cara dokter menganalisis gejala pasien untuk memberi kemungkinan penyakit yang diderita. Permasalahan yang ingin kami bahas adalah bagaimana cara menentukan suatu penyakit berdasarkan gejala yang muncul dan bagaimana sebuah sistem dapat mengambil keputusan layaknya seorang dokter. Dengan adanya sistem pakar ini, proses identifikasi penyakit dapat dilakukan lebih cepat dan membantu pengguna mendapatkan gambaran awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. baik, di sini saya akan melanjuti materi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Sekarang ada forward chaining. Forward chaining ini adalah metode yang cara kerjanya dimulai dari gejala yang dialami oleh pengguna. Lalu sistemnya akan mencari aturan yang sesuai sampai akhirnya mendapatkan hasil diagnosa. Jadi sistem ini dia tidak langsung menebak ya, tetapi melihat dulu gejala-gejala yang dimasukkan oleh penggunanya. Dan ada juga contoh ini terdapat beberapa gejala, yaitu ada demam ya, batuk, pilek, sakit kepala. Nah, ada 3 contoh, yaitu ada if, demam, and batuk, and pilek. Nah, itu dia jika pengguna mengalami demam, batuk, dan pilek, maka sistemnya akan menyimpulkan bahwa pengguna kemungkinan terkena flu. Nah, yang kedua ada if, demam, and sakit kepala, yaitu jika gejalanya demam dan sakit kepala, maka hasil diagnosanya yaitu adalah demam biasa. Lalu yang ketiga ada if, pilek, and batuk. Nah, jika gejalanya ada pilek dan batuk, maka sistem akan memberikan hasil cuman flu ringan ya. Jadi dari contoh yang dari ketiga ini, misalnya kita lihat bahwa forward chaining bekerja secara bertahap, yaitu mulai dari gejala yang diketahui, kemudian mencocokkan dengan aturan yang ada hingga ditemukan kesimpulan yang paling sesuai. Oke, sekian, terima kasih. Baik, saya Aji Dansyah dan saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu diagram alur forward chaining. Penjelasan alur start, proses dimulai, input gejala atau fakta awal. Pengguna memasukkan gejala yang dialami, misalnya demam, batuk, pilek. 3. Cocokkan gejala dengan rule. Sistem membandingkan gejala yang dimasukkan dengan aturan atau rule yang ada pada basis pengetahuan. 4. Apakah ada rule yang cocok? Sistem memeriksa apakah gejala tersebut memenuhi salah satu aturan. Jika ya, sistem menyimpulkan penyakit sesuai rule yang cocok. Hasil diagnosis ditampilkan, proses selesai.
Jika tidak, sistem memeriksa rule berikutnya. Kembali ke proses pencocokan sampai semua rule diperiksa. 5. Tampilkan hasil diagnosa. Sistem menampilkan kemungkinan penyakit yang ditemukan. Selesai, proses berakhir. Contoh pada gambar, input gejala ada 3, yaitu batuk, demam, dan pilek. Pencocokan rule. If demam and batuk and pilek, then flu. Karena semua gejala yang dimasukkan sesuai dengan R1, maka outputnya kemungkinan penyakit adalah flu. Mengapa disebut forward chaining? Metode forward chaining bekerja dari fakta atau gejala kesimpulan.